Halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah organisasi, entah itu perusahaan raksasa atau bahkan sekolah di dekat rumah kita, mengatur pandangan kita semua tentang mereka? Gimana cara mereka membangun reputasi yang kuat? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasianya. Coba deh, kita renungkan bareng-barang. Kenapa ya? Ada merek yang rasanya langsung bikin kita percaya, tapi ada juga yang bikin kita mikir dua kali. Apa sih yang bedain? Apa cuma karena produknya bagus? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih fundamental di baliknya? Dan ternyata jawabannya sesederhana ini tapi juga sangat kuat. Ini semua tentang komunikasi. Tapi bukan sekedar ngomong atau pasang iklan loh ya. Ini lebih mirip sebuah perjalanan strategis untuk membangun hubungan. Anggap aja komunikasi ini sebagai peta dan kompas yang nuntun organisasi di dunia luar yang super rame. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Setiap organisasi tanpa terkecuali menghadapi satu tantangan besar. Gimana caranya mereka bisa nyambung dengan dunia di luar kantor mereka? Ini adalah pemahaman paling dasar yang harus kita pegang. Ya, faktanya gitu. Gak ada organisasi yang bisa sukses sendirian, kayak hidup di pulau terpencil gitu. Mereka tuh harus banget terhubung, harus berinteraksi sama pelanggan, pemerintah, media, ya sama kita semua. Mengelola semua hubungan ini jadi kunci mutlak buat mereka bisa bertahan, apalagi berkembang. Jadi kalau tantangannya adalah membangun hubungan, terus senjatanya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke jantung pembahasan kita hari ini, komunikasi eksternal. Coba perhatikan baik-baik kata kuncinya di sini, proses dua arah. Ini penting banget, soalnya ini mengubah cara kita memandang komunikasi. Ini bukan lagi soal organisasi pakai toa terus teriak ke kita. Bukan, ini tuh sebuah dialog, sebuah percakapan. Mereka bicara, dan yang sama pentingnya, mereka juga harus siap mendengarkan. Biar lebih kebayang, begini alurnya. Dari arah organisasi ke kita, ya kita dapat info. Bisa lewat siaran pers, konten di medsos, macam-macam lah. Tapi, arus baliknya ini yang seringkali lebih kuat. Ulasan produk yang kita tulis, komen yang kita tinggalin di Instagram mereka, itu semua adalah umpan balik yang super berharga, yang bisa nentuin langkah mereka selanjutnya. Oke, kita udah paham apa dan kenapanya. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya? Siapa aja sih pemainnya, rencananya kayak apa, dan siapa yang jadi sutradaranya? Yuk kita bedah satu-satu. Ini pertanyaan krusial. Sebuah organisasi nggak bisa asal ngomong aja ke semua orang. Mereka harus tahu persis siapa yang mereka ajak bicara. Nah, dalam dunia komunikasi, audiens spesifik ini punya nama keren, stakeholders atau pemangku kepentingan. Dan ini dia nih para pemain utamanya. Mulai dari kita sebagai pelanggan, media yang liput, pemerintah yang bikin aturan, sampai investor yang ngasih modal. Setiap kelompok ini punya kepentingan dan pengaruhnya masing-masing. Organisasi yang pintar tahu banget gimana cara ngobrol yang pas dengan tiap-tiap kelompok ini. Terus siapa sih nahkodanya? Nah, disinilah tim humas atau public relations masuk. Mereka ini bukan cuma tukang nulis siaran pers ya, mereka itu ahli strategi yang perannya bisa macam-macam. Kadang mereka jadi kayak dokter yang mendiagnosis masalah dan ngasih resep solusinya. Di lain waktu mereka jadi jembatan, nyambungin apa maunya manajemen dan apa maunya publik. Mereka juga bisa jadi penasihat strategis dan tentu aja jadi eksekutor yang andal buat semua rencana komunikasi. Nah, sekarang kita sampai di tujuan akhir perjalanan ini. Buat apa sih semua strategi komunikasi yang ribet ini? Jawabannya adalah untuk membangun sesuatu yang harganya tak ternilai, citra yang positif, dan yang jauh lebih penting, reputasi yang kokoh dan tahan lama. Ini nih poin yang sering banget bikin orang salah kaprah. Citra sama reputasi itu beda banget. Anggap aja citra itu kayak foto profil di media sosial, kesan sesaat yang bisa dipoles kapan aja, tapi reputasi, wah, itu lebih kayak rekam jejak seumur hidup. Kumpulan dari semua tindakan dan janji yang mereka tepati. Citra bisa dibangun dalam semalam, tapi reputasi itu harus diperjuangkan bertahun-tahun, bata demi bata. Tentu aja, nggak ada perjalanan yang selalu mulus kan? Pasti ada aja badainya. Nah, di dunia komunikasi, badai ini kita sebut krisis. Terus gimana kalau tiba-tiba semuanya berantakan? Karena faktanya, sehebat apapun rencana yang udah dibuat, krisis itu bisa datang kapan aja, tanpa diundang. Dan justru di tengah badai inilah, kualitas komunikasi sebuah organisasi diuji habis-habisan. Ini jadi penentu, apakah mereka bakal tenggelam atau justru bisa selamat. Jadi krisis komunikasi itu apa sih? Sederhananya, itu adalah kejadian tak terduga yang tiba-tiba mengancam reputasi mereka. Kata kuncinya di sini adalah persepsi. Sebuah insiden baru jadi krisis kalau kita menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai dan janji yang selama ini mereka usung.
Organisasi yang jago itu nggak nunggu badai datang baru panik. Mereka selalu sedia payung sebelum hujan. Prosesnya ada 3 fase. Pertama, prakrisis, di mana mereka nyiapin rencana darurat. Kedua, respons krisis, yaitu gimana cara mereka bertindak cepat dan transparan pas kejadian. Dan terakhir, pasca krisis, fokusnya adalah memperbaiki kerusakan dan membangun lagi kepercayaan yang mungkin sempat hilang. Ini siklus yang nggak pernah berhenti. Oke, kita udah menempuh perjalanan yang lumayan jauh nih. Sekarang waktunya kita rangkum poin-poin paling penting yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini. Jadi, ini dia 3 intisarinya. 1. Komunikasi itu bukan asal ngomong, tapi sebuah strategi yang setiap langkahnya penuh perhitungan. 2. Reputasi itu nggak bisa dibeli, tapi harus diperjuangkan lewat tindakan nyata yang konsisten dari hari ke hari. Dan 3. Di dunia yang serba nggak pasti ini, persiapan itu adalah tameng terbaik yang bisa dimiliki sebuah organisasi. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh, pikirin satu merek atau organisasi yang benar-benar Anda kagumi. Berdasarkan obrolan kita barusan, coba analisis. Kira-kira apa ya yang mereka lakukan dengan benar dari sisi komunikasi? Gimana cara mereka membangun kepercayaan Anda? Dengan begini, kita bisa lihat semua teori ini bekerja di dunia nyata. Terima kasih banyak sudah menyimak.